Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadaratul ulama wal quraba wa julasa'il al-afadil wa bil khusus Ketua Masjid Jami Al-Falah serta perangkat DKM-nya, Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan malam ini, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, malam ini kita dipertemukan, semoga menjadi wasilah nanti kita dipertemukan kembali di surganya Allah dalam ridha dari Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, insyaallah pertemuan kita akan membahas tentang salah satu rukun Islam, yakni zakat. Ini suara saya enak didengar tuh. Takutnya suaranya agak kabur. Masih banyak di antara kita ini yang sholatnya bagus, tapi zakatnya nggak beraturan. Dikiranya zakat itu hanya zakat fitrah. Kemudian zakat mal asal bulan Ramadan mendekati Idul Fitri nganterin duit ke masjid dengan sejumlah uang sekian, dikiranya itu zakat mal. Tidak. Maka insya Allah kita akan ngaji membahas tentang zakat. Dan saya mengambil dari buku yang ditulis oleh para tim perumus zakat yang kontekstual dengan kita orang Indonesia. Karena ibadah itu dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, pokok dasarnya sama, tetapi pengembangan dan khilafiyahnya atau teknis pelaksanaannya terkadang berbeda-beda. Dan maka insya Allah kita awali. Kemarin Pak Haji sudah minta linknya ke saya, kemudian saya kasih ke beliau. Kalau mau yang menyimak lewat handphonenya ya monggo, yang udah dapat linknya, atau kalau mau dicetak lewat PDF yo silahkan. Kalau mau nyetak ke PDF langsung dari bab 1 saja, karena di situ ada pengantar, sekabur sirih, macam-macam, biar tidak terlalu tebal. Baik, kita awali bahas tentang masalah zakat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari yang pertama, sejarah zakat. Karena setiap ibadah yang kita lakukan, seorang muslim ini tidak langsung selengkap seperti sekarang ini, tidak. Prosesnya bertahap. Dan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, itu turun perintahnya ketika Rasulullah masih berada di Makkah. Tetapi pelaksanaannya secara teratur baru dilaksanakan, dibentuk amil dan lain-lain, yaitu pada tahun 2 Hijriah. Jadi kalau sekarang tahun 1446
Berarti zakat itu sudah berusia 1444 tahun yang lalu. Dan rata-rata ibadah yang kita lakukan sekarang ini mulai diwajibkan itu pada tahun 2 Hijriah. Puasa Ramadan itu pertama kali wajib juga tahun 2 Hijriah. Sebelum itu ya ada puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Kemudian sholat berjamaah itu juga sama pada tahun kedua Hijriah. Begitupun zakat yang kita lakukan, pertama kali Rasulullah membentuk amil, membentuk panitia kalau sekarang itu pada bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriah, yaitu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dari Makkah ke Madinah. Ini pertama kali turun perintah zakat. Tapi kalau untuk masalah sedekah dan yang lain namanya sudah ada sejak sebelum Islam datang. Artinya nabi-nabi sebelumnya juga sudah ada ibadah yang intinya berbagi rezeki dari harta yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Nah, kemudian setelah kita ketahui awal pertama kali zakat itu kapan, kita masuk ke bahasan tentang definisi zakat. Zakat itu apa? Kita itu sering mengucapkan sesuatu, tapi ketika ditanya definisi sesuatu itu kadang kita bingung. Contoh, kemarin tadi Pak Ketua bilang 6 bulan yang lalu kita ngaji full tentang bab sholat. Betul ya? Coba kalau seandainya kita ditanya definisi sholat itu apa? Apa Bu? Sholat itu apa sholat? Hah? Apa? Niat di hati. Loh, orang mau belanja ya niat di hati. Sholat itu sholat. Sholat itu definisinya apa? Kan kemarin udah 6 bulan kita ngaji. Sholat itu af'alun wa aqwalun muhtatamatun bin takbir, muftatahatun bin takbir wa muhtatamatun bin taslim. Beberapa ucapan, beberapa gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sholat. Nah, sekarang yang kita bahas adalah zakat. Zakat kalau ditinjau dari sisi bahasa, zakat itu bukan bahasa Indonesia. Kalau dalam istilah para ahli bahasa, kalau dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab namanya ilmu nahwu. Kemudian didukung untuk mengetahui susunan atau kata itu berasal dari apa. Zakat itu berasal dari kata zakat. Kalau orang Jawa, zakat. Zakat. Zakat itu secara bahasa artinya macam-macam. Ada zakat atau zakat itu artinya an-nama. An-nama itu artinya berkembang dan berkembang. Maka zakat, harta yang dizakati akan terus berkembang dan berkembang. Belum pernah kita dengar ada orang jatuh bangkrut gara-gara rajin bayar zakat. Justru harta yang dizakati itu semakin berkembang. Maka secara bahasa zakat itu artinya berkembang atau bertumbuh. Kemudian yang kedua, zakat itu secara bahasa artinya at-thaharatu, bersih, suci. Maka ada zakat fitrah, zakat untuk mensucikan diri kita. Ada zakat mal,
zakat untuk membersihkan harta kita. Maka definisi yang kedua, zakat itu adalah bersih. Kemudian yang ketiga, jadi zakat ini maknanya banyak. Yang ketiga, zakat secara bahasa artinya al-barakah, berkah. Lah ini kadang kita sering ngomong berkah, ditanya berkah juga kadang bingung. Berkah itu artinya apa? Berkah artinya apa? Kan kita sering ya ngedoain orang semoga hidupnya berkah. Bahkan doa terbanyak itu kadang berkah loh. Wong mulai tadi ibu-ibu buka taklim udah ngedoain berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan rahmat Allah dan keberkahannya. Ibu menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mendoakan berkah. Mulai dari awal pembukaan baca ayat kursi, sambutan dari Pak Haji tadi salam. Saya tadi mengawali juga dengan salam. Di situ juga ada doa berkah. Kemudian ketika kita hadir di acara akad nikah, doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau doa yang sesuai dengan sunnah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa. Cuman kalau di kita, kalau acara nganten doainya disingkat samawa ya. Samawa itu artinya apa? Ya doanya maksudnya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi doa yang diajarkan oleh Rasulullah langsung bersumber dari Rasulullah itu berkah. Semoga kalian nganten dalam keberkahan saat lagi bahagia. Wa baraka alaika, dan semoga engkau nganten keberkah, tetap berkah saat lagi ada masalah. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah tetap menyatukan kalian dalam kebaikan. Jadi intinya doa berkah. Kita hadir di acara-acara tertentu, kadang selamatan rumah, doa kita semoga rumahnya berkah. Kita hadir di acara wisuda, mungkin kita doanya semoga ilmunya berkah. Lah kalau ditanya berkah itu apa? Kebaikan yang berlimpah. Yang lain apa? Ada punya definisi berkah. Lah kalau berkat, nah tuh udah ibu pegang berkat. Kalau berkah itu kalau dalam ilmu kajian ilmu tasawuf, ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan dari apapun yang ada dalam diri kita. Itu yang disebut dengan berkah. Lah dengan zakat itu harapannya harta kita membawa kebaikan buat kita. Karena nyatanya real banyak orang yang dulu ketika mohon maaf ekonominya kurang bagus, orang itu ibadahnya bagus, sosial kemasyarakatan bagus, tapi giliran dia ekonominya naik, kadang malah ibadahnya berantakan. Dengan tetangga kanan kiri udah nggak peduli, itu berarti hartanya tidak berkah. Harta berkah adalah harta yang membuat kita menjadi lebih baik. Baik hubungan hablum minallah, ibadahnya makin baik, atau hubungan dengan sesama kita dengan harta. Nah itu namanya harta berkah. Umur ya begitu. Semakin bertambah umur kita, semakin makin baik kelakuan kepribadian kita, itu berarti umurnya berkah. Jangan sampai kayak omongan orang Jawa dulu, gaplek pringkilan, wis tuwek malah petakilan. Diajak ngaji alasannya kebanyakan. Itu mohon maaf pertanda umur tidak berkah. Rumah yang berkah adalah rumah yang kita tempatin, yang dulunya mungkin kita tinggal di tempat lain, kita kurang baik, begitu pindah ke tempat itu, akhlak kita lebih baik, dengan tetangga jadi lebih baik. Itu rumah membawa berkah.
Berkah itu jadi definisinya adalah segala sesuatu yang membuat kita menjadi lebih baik, itu yang disebut dengan berkah. Lah, zakat itu salah satu artinya adalah al-barakatuh, yaitu berkah. Kemudian arti yang selanjutnya, yang ketiga mau keempat, kalau ada yang nyatet. Keempat, definisi zakat yang keempat itu adalah as-solahu. As-solah artinya kebaikan. Harapan kita dari harta yang kita zakati itu ada nilai kebaikan, baik buat kita yang mengeluarkan atau mungkin saudara kita yang menerima. Zakat diartikan sebagai as-solahu. Nah, itu 4 dari definisi zakat. Kemudian yang kelima, definisi zakat itu kasratul khair, banyaknya nilai kebaikan, nilai maslahah. Nah, itu 5 dari definisi zakat secara bahasa. Kemudian secara istilah, kalau bahasa anak sekarang terminologi dari zakat itu adalah, walaupun banyak ulama yang mendefinisikannya tidak sama, tetapi secara garis besar tetap sama. Apa definisi zakat secara terminologi? Yaitu memberikan harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu kepada pihak-pihak atau orang-orang tertentu. Kok pakai tertentu melulu? Ya, itulah zakat. Zakat itu adalah kita memberikan harta kita tertentu. Berarti tidak semua harta kena zakat. Ada yang kena zakat, ada yang enggak, maka disebut harta tertentu. Tidak semua harta yang kita miliki itu kena wajib zakat. Ada yang kena wajib zakat, ada yang tidak. Bahkan barangnya sama, itu dalam satu waktu benda ini kena zakat, tapi dalam satu waktu enggak. Contoh, kira-kira benda yang paling ibu demenin apa? Emas. Kok sama ya? Yang di rumah juga begitu. Kalau ditawarin emas, padahal udah punya emas gede 73 kilo. Emas itu ada kalanya kena wajib zakat, tapi ada kalanya tidak. Tergantung dari awal pembelian emas itu niatnya seperti apa. Nanti bab yang selanjutnya akan dibahas secara detail. Ini hanya cuplikan awal saja. Kalau orang membeli emas niatnya untuk investasi, maka ia kena zakat. Memang tujuannya untuk investasi, punya duit, daripada nggak jelas arahnya udah beliin emas buat invest. Maka nanti kalau syaratnya terpenuhi, emasnya itu terkena zakat. Tapi kalau dia membeli emas murni niatnya untuk perhiasan, kayak ibu-ibu, walaupun seandainya misalnya punya emas 1/4 kilo, dipakai kanan kiri sampai kupingnya doer. Kalau memang niat awalnya untuk hiasan, dalam mazhab Syafi'i tidak kena zakat. Tapi jangan langsung akal-akalan loh ya. Biar nggak kena zakat saya niatin dah buat hiasan. Itu namanya akal-akalan. Nanti malaikat nyiksanya ya akal-akalan. Jadi tidak langsung dimasukin ke neraka, enggak. Dimasukin dulu ke dream, petong gitu. Kemudian ditutup, baru dilemparin ke neraka. Lah kalau protes, loh saya kan
ibadahnya bagus, harta saya nggak kena zakat kok. Malaikat jawabnya, saya juga nggak nyiksa kamu, saya nggak bakar kamu, yang saya bakar dream. Cuman kenapa kamu ada di dalam? Akal-akalan. Orang yang akal-akalannya begitu. Orang yang akal-akalan supaya hartanya tidak kena zakat, nanti khawatirnya di akhirat disiksanya juga akal-akalan. Di zaman Rasul itu udah pernah kejadian begitu. Asal hartanya itu hampir memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi di atas namakan orang lain, sehingga hartanya itu tidak kena zakat. Maka definisi zakat tadi, harta tertentu. Tidak semua harta yang kita punya berkewajiban terkena hukum untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian dengan syarat tertentu. Karena orang kalau zakat fitrah mah syaratnya gampang. Ini yang zakat mal. Syarat-syaratnya untuk bisa atau terkena hukum zakat itu banyak. Misalnya dia harus beragama Islam. Nanti di belakang lebih detail. Ini cuplikan dulu. Harta yang ia miliki sampai jumlah minimal. Jumlah minimal itu namanya nisab. Nisab itu jumlah minimal. Kalau minimal udah ada sekian, dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau enggak sampai nisab, enggak kena zakat. Dulu di zaman Rasul, yang orang akal-akalan itu tadi, orang yang punya kambing jumlahnya 40 ekor itu wajib mengeluarkan zakatnya 1. Lah orang itu supaya kambingnya nggak kena zakat, asal mau berjumlah menjadi 40 dijual. Asal mau 40 jual, 40 jual. Akhirnya nggak kena zakat. Akal-akalan. Lah syaratnya salah satunya adalah 1 nisab. Kemudian ada syarat lagi namanya haul. Haul itu perputaran waktu selama setahun. Maka kadang di masyarakat kita diundang acara haul. Haul itu artinya setahun. Harta yang kita miliki, kepemilikan selama setahun itu baru kena zakat. Misalnya ibu beli emas dengan niat untuk invest, nisabnya udah tercukupi sekitar 80 gram. Kemudian dalam kepemilikan selama setahun. Kalau belinya tanggal 1 Januari, maka akan terkena zakat 1 Januari yang akan datang. Lah yang akal-akalan asal sebelum Januari, tanggal 30 Desember dijual. Nanti pertengahan Februari beli lagi. Itu namanya akal-akalan tadi. Nanti disiksanya dimasukin dream, diakal-akalin lagi. Haul itu artinya kepemilikan selama setahun. Kalau baru sebulan, baru 2 bulan belum kena zakat. Berarti dengan syarat tertentu. Kemudian diberikan kepada orang tertentu. Jadi tidak semua orang berhak untuk menerima zakat. Di surah At-Taubah itu ada keterangan, ada namanya asnaf. Asnaf itu kelompok. Hanya 8 kelompok ini yang berhak menerima zakat. Kalau sedekah itu mau dikasih ke siapapun terserah. Misalnya ibu ngidam pengen sedekah sama orang kaya di komplek Dewa Kembar ini, umpama ada orang yang paling kaya, tapi kita nyidam pengen sedekah sama dia, boleh. Sedekah itu enggak dibatasi apapun, kapan memberikan terserah, jumlahnya berapa terserah, mau berbentuk apa terserah, mau diberikan kepada siapa terserah. Itu kalau sedekah. Tapi kalau zakat hanya harta tertentu dengan syarat tertentu
dan orang tertentu yang berhak menerima zakat. Dan tidak semua fakir miskin boleh menerima zakat loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan anak cucunya, anak cucu keturunannya sampai nanti hari kiamat, beliau sendiri yang mengharamkan untuk menerima zakat. Jadi kalau ada orang dikenal konon dalam tanda kutip katanya keturunan Rasulullah kok minta zakat, wajib ditolak. Karena Rasulullah sendiri yang melarang anak cucu keturunannya untuk menerima zakat. Bahkan dalam riwayat cucu beliau saat itu masih kecil, Hasan dan Husain. Tapi ini kasusnya yang Husain kalau nggak salah. Ketika para amil zakat itu lagi milih-milih barang yang mau didistribusikan ke orang yang berhak menerima zakat, lah namanya bocah, sambil lewat mungkin ngambil kemudian dimakan. Padahal ini barang-barang zakat. Ketika itu Rasulullah melihat, langsung menghampiri cucu beliau, kemudian ininya loh ditepuk-tepuk biar makanan yang masuk tadi keluar lagi. Siapa ini namanya begini ya? Nah, pokoknya diginiin lah, biar makanan yang udah terlanjur itu keluar lagi. Itu saking Rasulullah menjaga agar anak keturunan beliau tidak menerima zakat. Ini pernah kasus di satu masjid didatangi oleh orang yang dalam tanda kutip katanya keturunan Nabi, tapi datang meminta zakat. Kalau seandainya kita yang jadi panitia atau jadi amil, wajib untuk nolak, karena Rasulullah sendiri yang melarang keturunannya untuk menerima zakat walaupun dia miskin. Dia menerima tapi bukan dari zakat, bukan dari zakat. Yang lainnya ada mungkin hibah, ada mungkin sedekah, ada mungkin wakaf dan lain sebagainya. Itu definisi zakat. Harta tertentu dengan syarat tertentu diberikan kepada orang tertentu, itu zakat. Itu bedanya zakat dengan sedekah, infak dan lain-lain. Kalau infak, sedekah itu bebas, mau pada siapa, mau kapan terserah. Tapi kalau zakat tadi ada aturan-aturan yang sangat ketat. Itu definisi zakat secara umum. Walaupun nanti misalnya seandainya ibu baca-baca di buku loh kok beda definisi zakat. Memang setiap ulama mendefinisikan beda tentang zakat. Tapi kalau ditarik kesimpulan, ya ada 3 kesimpulan titik tadi. Harta tertentu dengan syarat tertentu untuk orang tertentu. Intinya itu. Itu definisi dari zakat itu tadi. Kemudian dasar dari ayat atau hadis yang berkenaan perintah zakat. Tadi sejarahnya sudah, definisi sudah, sekarang dasar hukumnya. Biar gak sembarangan. Loh ini loh hadisnya, ini ayatnya. Ayat yang memerintahkan tentang zakat dalam Al-Quran banyak banget. Bukan hanya banyak, banyak. Dan biasanya selalu bergandengan dengan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat, yuqimunas sholat wa yu'tunaz zakat. Gampang kita jumpai kayak misalnya dalam Al-Bayyinah. Kalau zaman saya kecil namanya lam yakunil, namanya Al-Bayyinah. Wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyim. Kemudian terkadang zakat tapi memakai bahasa sedekah. Misalnya kalau ibu yang bawa Quran boleh dibuka
At-Taubah 103. Atau mungkin yang HP, aplikasi HP, At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Udah ketemu yang bawa Quran atau yang bawa aplikasi Quran? At-Taubah 103. Nah, surat At-Taubah ini ada perbedaan dengan surat-surat yang lain. Kalau surat yang lain selain Al-Fatihah, sebelum kita membaca disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk surah At-Taubah justru untuk mengawali ayat yang pertama kita dilarang untuk membaca Bismillah. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung bara'atu minallahi wa rasulih ayat 1. Kalau ayat 2, 3 dan seterusnya sampai terakhir makruh membaca Bismillah. Jadi ta'awudz, a'udzu, langsung baca ayatnya. Nah, ini di ayat yang ke-103. Udah ketemu? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Khudh, ambillah. Jadi dulu Rasulullah itu membentuk amil zakat itu datang door to door, dari rumah ke rumah. Kalau kita alhamdulillah sekarang nggak perlu datengin ke rumah-rumah. Orang yang mau bayar zakat udah punya kesadaran sendiri datang. Kalau dulu makanya perintahnya khudh, ambillah min amwalihim. Nah, itu ada huruf min. Itu artinya min lit taba'id, artinya sebagian. Khudh, ambillah min amwalihim, sebagian dari harta-harta mereka. Namanya sebagian berarti tidak semuanya. Tidak semua harta terkena hukum wajib zakat. Makanya min amwalihim, ambillah dari sebagian harta-harta mereka. Sedekah sebagai zakat. Loh, kalimatnya sedekah kok dimaknai zakat? Nah, itu nanti keterangannya. Sedekah di situ dimaknai zakat. Makanya tidak dibenarkan orang belajar Quran otodidak yang begini. Harus ada guru. Karena Al-Quran itu satu kata, kadang maknanya berbeda-beda. Makanya harus ada guru. Membaca Al-Quran juga sama. Tidak diperkenankan otodidak, harus ada guru. Lah kalau niru di YouTube boleh. Kalau hanya untuk niru-niru lagunya. Cuma kalau kita salah, apa YouTube bisa negur kita? Nah, makanya harus ada guru. Yang sering banget saya sampaikan, ketika kita membaca suratul Fatihah sampai di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu harus super hati-hati. Jangan sampai yaknya itu dibaca lempeng, harus diteken. Kalau di Indonesia kan y-nya dibikin 2, iyaka. Jangan sampai bacanya iyaka.
Kalau ditranslate-nya itu kan iya kayaknya double. Karena y double atau tasdid dalam tulisan Arab atau y yang satu tanpa tasdid nanti artinya jauh berbeda. Karena ini kan bacaan sehari-hari setiap kita sholat. Iyaka yang pakai tasdid artinya hanya kepada Engkau Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in kami minta pertolongan. Itu kalau pakai tasdid. Kalau enggak pakai tasdid bacanya lempeng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasdid. Artinya iyaka yang tanpa tasdid itu artinya sinar matahari pagi. Berarti kalau tanpa tasdid hanya kepada sinar matahari pagi kami menyembah. Lah yang nyembah sinar matahari pagi itu kan bukan kita orang Islam. Orang yang beragama lain yang kalau pagi-pagi mohon maaf kalau mau buka toko sambil bakar gini-gini apa namanya itu? Nah, itu kalau yaknya tanpa tasdid. Hati-hati makanya khususnya di Fatihah, karena Fatihah ini yang kita baca berulang dan berulang. Apalagi itu di dalam sholat. Shadaqatan sebagai zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum untuk membersihkan mereka. Artinya untuk membersihkan hartanya. Wa tuzakkihim dan mensucikan dirinya. Maka memakai ada tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yang satu dimaknai bersih, yang satu dimaknai suci. Tutahhiruhum itu maksudnya membersihkan hartanya alias zakat mal. Wa tuzakkihim membersihkan dirinya alias zakat fitrah. Biha dengan amwal untuk zakat itu. Wa sholli alaihim dan doakanlah mereka. Nah, makanya ketika kita menerima, mohon maaf, seandainya kita orang yang menerima zakat, ketika diberi zakat, doakan orang yang memberi. Ini juga pelajaran buat kita. Ketika ada orang yang berbuat baik dengan kita, doakan. Minimal ketika kita dikasih, kalau dalam agama kita diajarkan untuk jazakallah, atau kita orang Indonesia ya terima kasih, kalau orang Jawa ya matur nuwun, kalau orang Madura apa ya, metor sekelangkong, kalau orang Sunda naon hatur nuhun, kalau orang Sumatera yes pokoknya itulah. Ya itu ajaran agama kita. Wa sholli alaihim, doakan orang yang baik sama kita. Jangan ada orang berbuat baik sama kita disuudoni. Umpama ada orang yang seumur-umur kita jadi tetangga nggak pernah dikasih, lah kok tiba-tiba dikasih. Alhamdulillah matur nuwun. Jangan, ini ada apa nih? Kok tiba-tiba ngasih? Jangan-jangan mau nyalon RW? Ada orang berbuat baik kok disuudoni. Wa sholli alaihim, doakan mereka. Inna sholataka sakanul lahum, karena sesungguhnya sholataka, sholat di situ dimaknai doa. Sholat, kata sholat dalam Quran itu kadang dimaknai sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu. Kadang dimaknai sholat yang Allahu Akbar sampai assalamualaikum, kadang dimaknai doa, kadang dimaknai zikir. Makanya harus ada pembimbing itu tadi untuk membaca terjemahan Quran. Tidak semua kata sholat dimaknai sholat. Inna sholataka sakanul lahum, bahwa sesungguhnya doa kalian itu sakanul lahum, membuat mereka menjadi tentram. Harapannya orang yang memberi zakat dapat ketentraman dari Allah, salah satunya doa dari
Mohon maaf, seandainya kita orang yang berhak menerima zakat. Kemudian ayat itu ditutup dengan wallahu sami'un alim. Wallahu, dan Allah, sami'un, zat yang maha mendengar, alimun, dan zat yang maha mengetahui. Nah, ini yang menjadi landasan perintah untuk zakat. Kemudian di ayat yang sebelahnya, At-Taubah masih di ayat yang ke-60. Geser dikit ke sebelumnya, di ayat yang ke-60. Nah, kalau pakai HP kan tinggal klik. Kalau yang pakai mushaf ya tinggal begini, balik ke belakang. Kalau tadi 103, sekarang di 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Udah ketemu ayatnya? Nah, itu lagi-lagi memakai redaksi sedekah, tidak memakai redaksi zakat. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu, walaupun di situ kalimatnya sedekah, tapi diterjemahkan zakat. Makanya kalau kita baca Quran kemudian baca terjemahnya, loh ini sedekah tapi kok dimaknai zakat. Nah, itu yang perlunya kita ngaji seperti ini, biar ada keterangan, biar enggak loh kok ini apa terjemahnya salah. Bukan. Innamas shadaqatu, bahwa sesungguhnya zakat itu lil fuqara, pertama untuk orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Ini berarti ayat menunjukkan tadi dulu orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin itu definisinya seperti apa? Nanti di pertemuan berikutnya. Wal amilina 'alaiha, amil zakat atau orang yang ngurus zakat. Dalam Basnas itu, Badan Amil Zakat Nasional, ada perbedaan antara amil zakat dan panitia zakat. Lah, setiap masjid itu apakah statusnya amil atau panitia? Nanti dibahas secara lebih lengkap. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Lah, mu'allaf itu sampai berapa lama? Apakah 10 tahun masih mu'allaf? Apakah 5 tahun juga mu'allaf? Nah, keterangannya nanti. Wa fir riqab, untuk memerdekakan budak. Kalau sekarang budak udah nggak ada. Pembantu bukan budak. Pembantu itu digaji, kalau budak itu enggak. Budak itu manusia tapi tidak dimanusiakan layaknya manusia. Makanya Islam itu setiap ada pelanggaran berat, hukumannya memerdekakan budak. Itu upaya Islam untuk menghilangkan perbudakan. Kemudian wal gharimina, orang-orang yang terlilit utang. Wa fi sabilillah, dan untuk jalan Allah. Nah, sabilillah itu kalau definisi lama untuk pasukan perang. Tapi apakah sekarang guru ngaji, merbot masjid itu masuk sabilillah? Nanti urusannya itu. Ini baru cuplikan awal. Wa benis sabil, dan orang-orang yang terlantar, orang musafir, orang dalam perjalanan. Fariidatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Ini dua ayat yang saya
kutip sebagai landasan dari definisi zakat itu tadi. Dari harta tertentu, makanya min amwalihim tadi itu, kemudian dengan ukuran tertentu dan kepada orang tertentu. Untuk lebih lanjut, insya Allah di pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup dengan doa, kalau ada yang mau menyampaikan unek-unek atau pertanyaan, monggo silakan. Baik yang berkenaan dengan zakat ini atau mungkin dengan permasalahan atau problem yang lain, monggo silakan. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekaligus evaluasi dan pencerahan mumpung masih anak dan nanti secara rinci sejatinya akan dijelaskan Pak Ustaz di minggu berikutnya gitu. Tapi mumpung masih ada pada kemarin, ini setiap Ramadan atau di akhir Ramadan kita ini panitia itu selalu berdiskusi kan, selalu disibukkan dengan hal yang sejatinya tidak perlu, tapi ini yang sering terjadi. Dan mohon ini kebetulan di sini ada Ibu Ketua Majelis Taklim RT 1 sampai dengan RT 11. Tadi dijelaskan salah satu di surat Al-Taubah 6 bahwa yang menerima zakat adalah fakir atau miskin gitu kan. Nah, kita ini selalu setelah zakat fitrah termasuk nanti itu kurban, kita kan memiliki bank data dari masing-masing RT 1 sampai dengan 11 termasuk RT 1, RT 2 kabupaten kita sudah memiliki. Namun demikian ada permasalahan yang sering sekali menjadi masalah itu adalah banyak ibu-ibu ketua majelis taklim menyerahkan nama-nama orang yang memang fakir miskin atau miskin tapi beragama Kristen. Iya. Kita selalu berdebat itu. Padahal kita dijelaskan tadi yang prima adalah orang Islam. Terus yang kedua dan juga memintakan juga ini yang menjadi tanggungannya termasuk pembantunya. Dan yang ketiga janda, di situ dimasuk janda, jandanya kaya. Nah itu jadi ini yang selalu kita diskusikan. Makanya kita harus selalu menginventarisir. Jadi misalnya RT 1 gitu, dari 40 nama yang kita kirim, akhirnya kita seleksi, kita inventarisir jadi 30 karena ini orang agamanya Kristen. Oh ini janda, jandanya kaya dan sebagainya. Nah itu tugas panitia menjadi seperti itu pun dijelasin supaya tidak terjadi untuk kedepannya itu sering kasus yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini problem tahunan ya. Yang pertama, non muslim berhak nggak menerima zakat? Enggak. Karena zakat itu kalau bahasanya dulu adalah dari kita untuk kita, maksudnya dari muslim untuk yang muslim. Tapi kalau kurban memang khilafiyah. Tapi kalau ditinjau dari sisi kurban itu ibadah sosial sebagai bentuk sosial kemasyarakatan, silakan. Tapi memang tidak ada sepakat bahwa non muslim untuk kurban. Tapi kalau zakat memang tidak. Kemudian definisi dari fakir miskin yang berhak itu seperti apa? Fakir dalam definisi fikih, fakir itu adalah orang yang sama sekali tidak punya penghasilan, pemasukan tidak ada, ia hanya mengandalkan pemberian dari orang lain, sementara kebutuhan tetap jalan. Itu definisi fakir. Kemudian miskin itu lebih dari itu, maksudnya lebih baik dari itu. Ia penghasilan ada, tetapi tidak bisa untuk mencukupi kebutuhannya.
Misalnya penghasilan sebulan 1 juta umpama, tapi kebutuhannya sampai 1,5 juta. Nah, yang 500 kan otomatis dia nyari pinjaman ke sana kemari. Nah, itu definisi miskin. Nah, janda itu tadi masuk ke fakir dan miskin atau masuknya kemana? Amil bukan. Kan tadi yang dalam ayat ini kan 8 orang yang kategori masuk penerima zakat. Janda nggak ada ibu ya? Ada yang janda ya? Kalau memang dia fakir, oke, dia dapat itu bukan karena jandanya, tapi karena fakirnya. Miskin, oke. Terus kemudian dia perempuan tapi ikut dalam ikut kesertaannya menjadi amil, monggo, karena amil itu tidak dibatasi hanya laki-laki. Iya, dapat itu bukan karena jandanya. Nah, anak yatim dapat gak? Anak yatim? Enggak. Anak yatim itu walaupun mohon maaf, anak yatim itu enggak masuk dalam daftar penerima zakat. Tapi kan orang berbagi rezeki itu bukan hanya lewat zakat, tapi lewat yang lainnya, sedekah dan lain-lain. Nah, ini memang problem tahunan, Pak. Mohon maaf, kadang ya mohon maaf ya. Kita yang mampu saja, kalau dikasih zakat diterima kok ya. Rezeki kok ditolak gitu ya. Padahal kalau kita bukan 8 ini, itu aslinya bukan hak kita. Lalu kita ngambil bukan hak kita, namanya zalim. Pengurus majelis taklim dapat enggak? Pengurus majelis. Kalau memang dia miskin ya dapat. Kalau memang dia amil ya dapat. Tapi bukan karena status pengurus majelis taklim. Lah sekarang sabilillah. Definisi sabilillah kalau kita ngaji di kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning, itu semuanya sepakat membahas tentang sabilillah itu adalah tentara perang. Tapi bukan TNI loh. TNI ada gajinya. Dulu tentara itu kan sukarela. Lah sekarang tentara itu sudah nggak ada. Apakah status sabilillah itu hangus? Atau artinya sudah